好，大家好，欢迎来到赵世界什么都聊。今天我们很荣幸来到马来西亚，拜访一位贵族哈。今天呢，因为由于语言的问题哈，教授没有办法来翻译当地的这个贵族语言，所以呢，我们特别请了Danny大哥来给我们做一下翻译。Baik, Alhamdulillah。你可以先跟我们的所有粉丝跟广大的观众打个招呼吗？ Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Salam satu bangsa, salam satu dunia. Salam sejahtera. 现在在我们荧幕前面的是一个非常有贵气的女士，我们可以请你帮我们介绍一下你自己的背景跟你成长的历程吗？ Thank you pada Profesor yang sudah bersedia untuk datang ke tempat saya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada kru-kru yang lainnya untuk bersedia meluangkan masa dan waktunya untuk datang kemari. Alhamdulillah, perkenalkan saya bernama Tuanku Ratu Sharifah Nurliani, Cahaya Kuasa Alam dan Sakti Batua dari keturunan Indonesia, Pulau Sumatera, Kerinci, Jambi. Alhamdulillah, saya mempunyai latar belakang. Kalau kedua orang tua saya, kebetulan ayah saya adalah keturunan daripada Arab, ibu saya adalah Raja Siti Fatimah yang keturunan terus langsung kepada Alexander the Great ataupun Iskandar Zulkarnain. Mungkin untuk orang yang ingin mengetahui identitas saya lebih lanjut, mungkin boleh hubungi langsung, ya, tidak di sini. Okey, saya mempunyai latar belakang memang dari kecil saya adalah seorang wanita yang selalu menjadi pemimpin. Waktu di kampung saja, saya pun sudah menjadi seorang pemimpin untuk kawan-kawan saya masa kecil-kecil sekali. Kerana saya selalu ingin menolong orang yang susah, orang yang tertindas, orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan. Sampai ke remaja juga begitu, saya juga sebagai ketua dalam semua organisasi dan sebagai ketua untuk semua perkumpulan-perkumpulan apapun. Baik itu yang baik ataupun yang sedikit baik, saya jadi perkumpulan. Dan sampai pada akhir usia saya sekarang ni, sudah mencecak lebih dari 50 tahun. Alhamdulillah, saya tetap juga sebagai seorang pemimpin dari organisasi dan saya pun adalah seorang sultan untuk negeri saya sendiri. Kenapa saya ingin menjadi pemimpin? Kerana saya ingin sekali mempunyai niat dan hajat terbesar saya adalah menolong sesamanya. Dalam artinya bukan hanya satu bangsa, satu suku ataupun satu agama, tapi keseluruhannya. Baik itu bangsa Melayu, bangsa bukan Melayu atau di mana-mana. Dalam intinya, misi kemanusiaan saya ini sangat besar dalam hati saya dari dulu sampai ke sekarang. Sehingga banyak yang saya tolong, baik anak-anak muda maupun orang-orang yang tak mampu, saya cuba untuk menolong apa yang mampu saya tolong. Inilah sejarah kehidupan saya. Mungkin yalah, pada kita semua mempunyai sejarah kehidupan dan punya keinginan sendiri. Macam mana kita nak menjadi seseorang dalam diri kita sendiri. Nah, diri saya adalah dari dulu sampai sekarang, saya ingin menolong orang lebih banyak. Tapi ya, mungkin setiap manusia itu ada kemampuan sendiri. Seperti apa yang saya tolong, saya tak ingin ceritakan dan saya kepada orang. Biar saya tolong orang dan orang itu tahu saya menolong dia. Hanya itu saja. Tapi ketika bencana COVID-19 ataupun yang menggegahkan dunia, bukan hanya di satu negara tapi dunia. Sehingga saya berfikir bagaimana saya untuk menolong orang-orang yang di semua negara. Kenapa? Orang-orang semua negara ini, saya tengok baik berberita, di mana-mana berita adalah kematian. Di mana kematian. Sehingga saya meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa untuk boleh berikan saya suatu ilham ataupun dikatakan wahyu kalau di Indonesia untuk dapatkan satu produk yang boleh menolong orang banyak. Ya, orang banyak. Alhamdulillah, produk saya ini boleh dipakai oleh masa COVID yang orang banyak sekali meninggal.
ini banyak sekali ya daripada feedback daripada pemakai-pemakai. Selepas dia pakai, alhamdulillah, walaupun sakit dan teruk, sesak napas, ya kan, alhamdulillah dia boleh sehat kembali, napas dia boleh lepas lagi. Ada yang memang paru dia sudah rosak, dan alhamdulillah pakai produk saya dengan izin Allah, masa tu sehat semuanya. Ini produk saya tak jual. Pada masa COVID memang semua orang ada dalam keadaan ekonomi yang sangat susah sekali. Tapi saya cuba untuk berjuang dengan menjual saya punya perhiasan, dengan jual saya apa yang saya punya, untuk membuat satu produk yang boleh menolong orang banyak. Pada masa tu kita tak boleh nak tolong siapa ke mana-mana. Cuma produk yang kita buat sendiri. So dari produk ini kita akan postkan kepada siapa-siapa yang memerlukan. Alhamdulillah, dengan puji pada Allah Subhanahu Taala, mungkin juga saudara saya dan semua anak-anak saya dapat mendukung membuat produksi ini, walaupun hanya di dalam rumah yang terbatas masa, tak boleh ke mana-mana. Kita dapatkan bahan-bahan yang ada dengan memang sangat susah sekali. Boleh dikatakan masa COVID, masa kita dalam keadaan memang tak boleh ke mana-mana, saya boleh wujudkan satu produk yang memang bisa menolong orang banyak. Dan alhamdulillah saya sangat berpuas hati. Ya, pada masa tu banyak menolong orang. Tapi kenapa saya menangis? Produk ini tak sampai ke mana-mana. Sedangkan sekarang kita katakan masih ada penyakit-penyakit yang kita tak sadar. Macam-macam penyakit yang ada. Sementara produk ini produk yang sangat berguna sebenarnya bagi orang banyak. Nah, saya perlukan bantuan siapa-siapa pun untuk boleh mungkin menolong saya. Kerana tangan saya hanya 2, tapi kalau ada ribuan tangan yang akan bekerjasama, insya-Allah apa yang saya inginkan ini, apa yang saya hajatkan dalam hati saya akan terlaksana. Kerana itu saya memohon kepada semuanya, boleh kita bekerjasama dalam bidang apapun, bukan hanya dalam bentuk duit ataupun dalam bentuk seperti itu, tapi dalam bentuk sumbangan ide ataupun pemasaran segala macam itu boleh dibuat. Kenapa? Tanpa kita, macam mana kita nak berjalankan dunia? Kita hanya meminjam dunia ini sekarang. Tapi apa yang kita akan wariskan kepada anak cucu kita nanti? Apakah dunia yang kena dengan sakit dan sekarang bermacam-macam penyakit? Ataukah dunia yang selalu dengan keadaan peperangan dan keadaan saling tengkar, saling bergaduh, saling hujat-menghujat, fitnah-fitnah? Bukan itu yang kita wariskan. Kerana negara di seluruh dunia ni bukan hanya Indonesia, bukan hanya Malaysia, China, Singapura, Thailand, Filipina, bukan. Tapi seluruh dunia ini adalah warisan dari anak cucu kita. Bukan kita punya, tapi apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita, maka jadi dikatakan warisan anak cucu kita. Jadi marilah kita bersama mensihatkan, mensejahterakan dunia ini dengan apa yang mampu kita buat. Ini tujuan saya selama ini. Begitu Profesor. Thank you. 从你上述的长篇大论当中，我能感受到这是一个使命，对于每一个人来讲的一种使命。可能你的生长环境、成长环境跟你的使命有所关联。我想方便聊聊你小时候的生活吗？ Okey. Saya cuba jawab. Kalau tentang terbelakang nenek moyang saya, dari dulu di daerah saya, nenek moyang saya adalah satu orang pejuang, ya kan? Jadi dari ibu saya adalah Raja Jamil. Dia adalah pejuang pada masa zaman penjajahan Belanda dan Jepun. Ibu saya juga adalah pejuang. Dan pada masa itu ibu saya adalah seorang puteri yang satu-satunya boleh tulis baca kerana sekolah dia tinggi. Ya, masuk di kampung-kampung dahulu tak ada sekolah. Jadi ibu saya, dia pandai membaca kerana dia sekolah tinggi pada masa zaman dia. Ya, boleh baca. Kerana datuk saya adalah seorang raja yang orang kaya di sana. Dan datuk saya pun adalah seorang pejuang untuk rakyat. Nenek, kalau mau cakap, nenek moyang saya termasuk juga daripada Sumatera, adalah pejuang. Jadi jiwa pejuang itu dari kecil sampai ke besar itu selalu ada dalam diri saya. Dari kecil saya memang dibesarkan dari satu kediaman yang mewah juga. Orang tua saya yang kaya raya juga di kampung tu, digelarkan orang Datuk Syed Al-Latif. Orang selalu panggil dia Datuk kerana dia adalah orang besar di negeri kita. Dan itu ayah saya. Kerana ibu saya memang keturunan seorang raja, Raja Jamil. Dan memang dari kampung ibu saya sendiri pun adalah orang yang sangat terpandang datuk saya.
Daerah itu semuanya sawah, ladang, semuanya adalah milik daripada datuk saya ataupun grandpa. Itu sebelah ibu saya. Sebelah ayah saya pula adalah orang yang mensiarkan agama Islam, kena Said. Ya Said ya, dia Said. Jadi pejuang. Jadi kedua-duanya orang tua saya dari asal mualanya adalah perjuangan. Orang yang berjuang dalam zaman masa penjajahan baik Belanda ataupun Jepun. Datuk saya terkenal dengan orang yang sakti. Kenapa? Dia boleh menyelam dalam air itu 7 hari tanpa ada keluar dan bernapas. Good. Itu datuk saya. Dan kalau itu tentang memam dan father. Ini kalau tentang saya dari kecil memang saya dibesarkan dari kelayakan orang yang senang lah. Orang tua saya memang kaya. Pada masa tu orang belum ada lampu-lampu di kampung. Bapa saya mempunyai lampu dulu diesel yang sangat besar. Sehingga dia selalu berikan sumbangan kepada rakyat untuk memakai saluran diesel. Dulu diesel kan dihidupkan, disumbangkan. Dan orang belum ada punya TV, sehingga di rumah kami jumlah bilik di rumah kami adalah 48 bilik, ya kan, ruangan sangat besar. Dan itu diberikan tumpangan kepada siapapun yang tak punya oleh orang tua saya, sehingga saya dari kecil terbentuk menjadi seorang karakter yang pemimpin. Kata yang berani. Sehingga kita adik-beradik adalah satu karakter yang kita seluruh, baik lelaki perempuan, jiwa kita tak boleh jiwa sebagai orang yang diperintah, tapi orang yang memerintah. Kerana karakter kita adalah karakter pemimpin yang sudah diwujudkan, sudah membakat ini daripada nenek moyang kita supaya memam dan memfather. Memam sendiri itu adalah orang yang berjuang dulunya. Dulu dia cerita pada saya, dia pernah di dalam lumbung padi. Dulu jam padi sangat besar di lumbungnya, sehingga dia ditusuk dengan tombak untuk dicari oleh zaman Jepun. Karena seorang puteri raja dulu contoh dia sembunyi dalam lumbung padi. Tapi memang ni bukan orang yang stupid, bukan orang yang bodoh, sehingga dia buka dia tudung dia, darah tu tusuk sini, dia hapus darah daripada tombak. Sehingga tak nampak bekas darah di tombak itu. Ya. Jadi dia selamatlah pada masa itu. Sementara datuk saya memang dalam air 7 hari 7 malam tanpa keluar dari air, dijaga oleh Jepun. Masa tu Jepun sangat kejam pada masa zaman sangat kejam pada masa penjajahan di tanah air kami, juga Belanda kan. Jadi anak-anak puteri raja ini Jepun suka ambil untuk sebagai pelampiasan dia, ya kan, menjadi hawa nafsu dia lah. Jadi ibu saya adalah seorang puteri raja yang dicari dan dia sembunyi. Untuk saya sehari dari kecil saya memang saya boleh dikatakan saya orang yang senang, tapi saya tak boleh dengar saya punya kawan-kawan yang tak punya ni susah. Ya, banyak sekali yang kalau kisah-kisah yang saya rasa macam jadi sekarang lucu, tapi sebenarnya dulu saya buat tanpa saya sadar itu adalah kelakar ataupun lucu ya. Kenapa kalau kawan saya minta kepada kedai orang miskin minta satu jajanan dia tak boleh, sehingga saya bakar kedai itu. Saya nak bentukkan orang, kau kaya, kau jangan lupa sama orang miskin. Tapi bahasa anak kecil dan bahasa orang sekarang kan berbeza sekali. Masa itu saya masih berumur dalam 10 tahun. Sahabat saya ni orang susah, dia pun nak minta kerupuk ya. Masa tu kerupuk tu hanya berapa sen sajalah harga dia. Kalau dengan ringgit Malaysia, kalau sana rupiah. Tapi dia tak boleh. Sehingga saya pun ambil minyak petrol, saya bakar kedai itu. Bagi saya, untuk apa kau hidup dekat dunia kalau kau tak boleh tolong orang miskin? Bukankah Tuhan sudah amanahkan pada engkau harta benda yang melimpah luas? Kenapa kau tak boleh tolong orang yang miskin? Jiwa itu dari kecil saya punya sampai ke saya dari SD, SMP sekolah menengah di Malaysia, SMP, saya pun selalu menjadi ketua-ketua. Kenapa? Jiwa saya tegas. Saya tak, jiwa yang saya seperti orang cakap itu bukan perempuan, itu lelaki. Memang inilah karakter saya. Karakter saya pantang menyerah. Bagi saya mati 1 kali bukan 3-4 kali. Mati 1 kali saja. Tapi kalau kita mati dalam jalan kebenaran, dalam perjuangan, menolong orang lain, itu tak ada masalah. Jangan mati kita sia-sia lah. Jadi ini saya dari kecil sampai besar, dan saya pun banyak negara ya saya pergi ya. Sudah saya berumur berapa puluhan tahun juga, saya pun dilantik menjadi orang-orang yang menjadi karakter pemimpin
baik di Indonesia walaupun di Malaysia. Sehingga saya pun pada 2016 saya bawa 8,000 jutawan dunia ke Malaysia, ya. Pada tahun 2016 juga masuk pertengahan mungkin akhir 16 saya bawa itu banyak sekali orang-orang kaya di Indonesia sehingga boleh melabur ke Indonesia, ya. Itu orang-orang kaya dunia, bukan orang kaya satu daerah tapi satu negara tapi dunia. Termasuk di Malaysia dan Indonesia saya bawa ini. Kenapa? Bagi saya, kalau siapa yang boleh saya tolong, baik kepada siapapun, pribadi, itu agama, bangsa, ya kan, suku, negara, dunia. Apa yang boleh saya tolong, saya akan tolong. Oh. Ya, ini bukan hanya kita tengok ini saudara, ini satu bangsa, ini satu agama, ini satu suku, bukan. Karena kalau menolong itu jangan kita pandang siapa. Soal dia itu baik, tidak baik, itu dia dengan Tuhan, bukan dengan kita. Kalau dia susah, dia datang ke rumah kita, dia minta tolong, kita tolong. Walaupun kita tolong ada orang menipu, kita tetap tolong dia kalau dia datang ke rumah kita. Kenapa? Ini Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Jangan tengok keburukan orang lain untuk menolong dia. Tapi tengoklah, mampukah kita menolong dia? Bolehkah kita tolong dia? Bisakah kata Indonesia? You can help people, you help. Karena kita tak boleh pandang. Kalau kita pandang suku, agama, bangsa, ya kan? Sampai bila? Hingga timbulnya apa? Perpecahan. Ini suku Cina, ini suku India, ini suku Melayu. Hingga perpecahan. Tapi kita inginkan dunia ini damai. Dalam dunia bukan hanya ada 3 suku. Ya, berbanyak suku. Ya. Eropah, Inggris, Arab. Apakah kita akan pandang suku lain tu? Ini bukan suku saya. Oh, ini tak boleh. Ya. Kalau hati kita punya misi menolong, misi manusia dalam diri kita ni, kalau kita memang insan seorang manusia, kita harus pandang itu, bukan pandang agama. Karena apa? Orang akan tengok siapa yang berbicara. Ini agama Islam. Kalau dia salah, Islam yang akan disalahkan, betul? Ya. Tapi kalau kita menolong, ini agama Islam, otomatis agama bukan Islam, tengok dia punya. Memang Islam ni very good. Ya. Bagaimana kita nak menghilangkan minda ataupun pemikiran orang-orang bangsa lain kepada Islam ni dengan cara kita, mari kita sebarkan satu bangsa, satu tanah air, satu bangsa. Ya. Mari kita katakan semua keturunan Adam ini adalah saudara. Artinya kita ini daripada Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ni punya anak semuanya ada, cucu dia. Kita bangsa Cina, India, Eropah, Belanda, Indonesia, Malaysia, semuanya adalah cucu Adam. Soal kepercayaan, biarkan masing-masing orang mempunyai kepercayaan di hati dia masing-masing. Karena kita tak tanggung dosa orang lain, kita tanggung dosa sendiri. Inilah saya, dari kecil memang misi saya adalah misi bagaimana menyatukan dunia, mendamaikan dunia, bagaimana caranya. Ya, betul. 我们都知道哈，每个人的身份、地位、生长环境的不同，而决定了我们来这个人世间的主要的使命是什么。我觉得你身为皇族，你从小的教育跟你的成长环境应该是比较孤单的，因为你可能很少朋友，你的教育也比较高，甚至你可能有自己的私教，而且你的所有观念都是带来使命的。好，真的 ，OK， 现在我们已经知道了你的使命是很伟大的，但是呢，这一段使命让你很痛苦，也比较压力大。我们现在来谈谈快乐的事情，可以吗？ boleh, tak ada masalah. OK， 好，那我们来谈谈西藏修行的事情。我想这个是你人生当中获得最多的一段旅程，虽然这个旅程会让你感觉很辛苦，修行本来就很辛苦嘛。 但是我相信，在这个修行过程当中，他应该有获得更多心灵上的成长、快乐的点，可以跟我们分享一下吗？ Boleh. Okey. Kalau tadi pertanyaan pertama, saya adalah seorang anak raja, so saya boleh mungkin berkawan terbatas? Tidak. Orang cukup tahu kalau saya raw profile. Saya tak anggap saya adalah keturunan raja. Saya adalah orang besar, saya orang penting. Bagi saya, semua manusia itu sama. Yang membezakan adalah kebaikan hati dia, iman dia dan takwa dia kepada Tuhan dia masing-masing.
Jadi kerana itulah saya, orang miskin saya berkawan, orang susah saya berkawan. Bukan Islam, bukan agama Islam pun, saya tetap menjadi anak angkat saya. Bahkan banyak anak angkat saya yang bukan agama Islam. Dan juga banyak anak angkat saya orang agama Islam. Kenapa? Bagi saya tidak ada perbatasan untuk misi kemanusiaan ni, membetulkan menolong orang ni tidak ada batasannya ya. Yang keduanya, macam mana kita nak menjadi gembira? Saya ini apabila gembira, apa yang saya inginkan adalah saya tak mendengar lagi ada kematian di mana-mana. Memang mati itu tetap, tapi bukan mati kena sakit yang macam dulu kita tengok. Sehingga saya tak boleh nak buka mata kerana saya sedih. Macam mana saya nak buat benda ni, macam mana saya nak tolong dunia ni dengan yang kuman yang sangat banyak. Sehingga saya tangkap tadi pada awalnya saya keluarkan produk saya yang ni, sabun ni. Banyak sekali orang pakai, alhamdulillah semuanya sehat. Ini satu kebahagiaan bagi saya. Okey, kebahagiaan bagi saya. Ini apabila yang akan bahagia sekali kalau pada masa sekarang ni sebenarnya COVID masih ada. Siapa cakap tak ada? Ada. Nah, kita boleh tak bersama-sama bagaimana cara kita membuat produk ini menjadi mendunia hingga dipakai semua orang. Kerana di sini ada dan kita banyak testimoninya yang sudah digunakan oleh orang. Banyak kita boleh buktikan testimoni yang sudah ada, yang dulu zaman COVID sangat dipakai. Kalau ini dapat mendunia, dapat dipakai orang, saya bukan mau kaya. Bukan mau kaya. Tapi bagaimana orang boleh pakai produk saya? Tapi saya tak boleh, kata saya tadi, memegang dua tangan ni, tak boleh. Tapi ribuan tangan boleh ini sampai ke dunia. Makanya saya berharap siapa yang melihat ini, mungkin ada yang boleh bersama-sama saya untuk macam mana ini sampai ke dunia. Bukan kaya, kaya nanti dulu. Kita tak targetkan kaya. Kita targetkan bagaimana misi kita adalah dulu misi kemanusiaan kita sekarang ni. Misi kemanusiaan sekarang ni kita letakkan misi kemanusiaan dalam mensehatkan seluruh dunia dan negara-negara yang memerlukan pertolongan kita. Sekarang duit orang boleh tolong, tapi bagaimana nasihat? Susah sekali. Ya kan? Ini produk kita ni adalah organik. Ya, sudah ada sirimnya organik. Ya, ini. Tadi dikatakan boleh saya untuk saya bertapa di Tibet. Ya, kalau bagi orang yang tak pernah ke Tibet, ya kan, atau pergi jalan ke Tibet, cuma jalan saja. Bagi orang yang memang nak bertapa, mendekat dengan Allah atau mendekatkan diri sama Tuhan, di mana tempat sebenarnya? Tuhan tu ada, Allah tu ada, di mana tempat? Ya kan? Ya. Kenapa saya buat di sana? Saya fikir kenapa di sana saya pandang mereka orang yang sangat bersih. Kenapa? Orang yang sangat bersih hati. Kenapa? Mereka tak memandang apapun. Tak memandang kasta, ya kan? Tak memandang pangkat. Di sana kita cuma makan apa yang ada. Ya? Apa yang ada. Sehingga pikiran kita ni bersih. Di situlah orang dari Tibet, yang dari Tibet, biksu-biksu sekolah dari Tibet tu, kenapa dia boleh sakti sekali, kenapa dia boleh dekat sama Tuhan dia, ya kan? Kerana mereka hanya berfikir bagaimana saya membersihkan diri saya. Dia tak fikirkan saya ni adalah orang suci, saya ni orang bersih. Tapi dia selalu bagaimana dia bertapa membersihkan diri dia, mengangkat semua orang-orang kejahatan, keluarkan hingga timbullah kebaikan. Nah, dalam Islam dikatakan kalbu dan kaldu. Kaldu ni adalah hati orang-orang yang penuh dengan dendam, fitnah, suuzon, salah sangka, memfitnah orang, memberi label pada orang, ajaran sesat, ajaran apa. Tapi kalbu ni hati yang selalu memberikan damai. Hati yang selalu memberikan kebahagiaan. Hati yang selalu berkongsi. Satu benda boleh dikongsikan berbanyak orang. Ini. Saya belajar Tibet sangat susah sekali. Kalau dikatakan di Tibet itu adalah, kalau untuk orang Islam sendiri ya, impossible untuk belajar. Tapi pada masa itu saya cakap, kenapa orang boleh buat, saya tak boleh buat? Good. Ya. Tapi begitu saya sampai saja di tangga Tibet, puji pada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kena nenek moyang saya dan kedua orang tua saya. Mungkin latar belakang daripada nenek moyang saya juga yang selalu berjuang. Saya sampai ke tangga Tibet pertama sekali, biksu paling besar tu turun. Sambut saya. Welcome Ratu Kuasa Alam. Saya cakap, macam mana you tahu saya? Fangkong ya. Okay. Saya cakap, macam mana you tahu bahasa apa? Saya hati saya sudah terima apa bahasa. Dia salam, dia tahu langsung bahasa saya. OK， 所以那时候很安静，对不对？
rasa tu macam rasa seronok. Apa rasa ke saya? Saya hanya rasakan, oh begini ke alam kedamaian tu. Oh. Begini ke alam kedamaian. Kenapa? Kita yang tak kenal siapa kamu, siapa dan kita tak pernah beritahu pada dia kita akan datang. So dia turun, dia cakap, kami sudah ada yang perintahkan untuk kami tunggu di tangga pertama, ada keturunan daripada raja, maharaja diraja akan datang ke Tibet. Saya ditandu naik ke sana. 对，所以我觉得哈，其实全世界99%以上的人根本就不知道自己是谁，所以知道是谁，自己是谁很重要。Ya, betul. 所以我觉得我在你身上我看到除了贵气以外，我觉得你现在有一丝的这种平凡的快乐的心。我觉得你更快乐是做了肥皂。Ya, betul sekali. Ya. Saya dapat ini pun, saya buat solat malam happy. Ya, desa pada Tuhan. Ya. So saya ingat satu hari ya, satu sebelum saya pergi. Itu biksu, you tahu, ini kita duduk kursi kan? Ya. Dia tak ada kursi. Oh. Dia tak ada kursi, dia duduk. Dia cakap, "Hai Ratu Kuasa Alam, you ni pakai nama sampai bila-bila." Dia bercakap dalam bahasa kita, dalam bahasa saya. You perlu pakai ini sampai bila-bila. Oh. Kenapa? Satu hari nanti akan ada bencana besar dunia. You tengok semua manusia ni mati. You takut dengan satu benda kecil saja. You tengok sekarang, you takut sama apa? Harimau kan? Takut sama apa yang paling besar kan? Ya. Sekarang ni yang boleh matikan manusia nanti, yang habiskan manusia di bumi hanya kecil saja punya benda. Dia tak cakap itu kuman tau, tapi dia bahasa kiasan. Kecil punya benda itu boleh mematikan manusia dalam masa 1 minit, akan ribuan orang seluruh dunia mati. Saya ingat batu kopi. You ingat saja satu benda. Bahawanya dari nenek moyang kita, saya ada dulu punya kitab lama punya, datuk saya punya kitab diberikan oleh adik kak abang dia, Maharaja Depang. Maharaja Depang ni adalah seorang raja yang membuat tembok Berlin, tembok Cina. Yeah. Itu sama nenek buyut saya, Mayan Yang Gerempa. Oh. 2 adik kakak. So dia punya kitab dikasih sama adik dia. So adik dia turun-turun sampai ke saya. Kitab tu. Sehingga dia cakap, you ada waris satu Alkitab dari you punya Yang Gerempa. Okey? Yeah. Yang Gerempa, you buka kitab tu satu masa itu benda kecil saja boleh hancur ke dunia, you buat itu. Tapi you tak boleh kotor. You tak boleh kotor. You tak boleh cakap kotor. You tak boleh kotor. Dan you tak boleh punya hati kotor. Betul. Kembali pada produk saya tadi. Ini produk tak boleh you tak ada bersih. Ya. You kena ambil air uduk Islam punya. You tak boleh cakap kotor. You tak boleh bercanda. Sudah pernah kita try, my husband, cakap sedikit saja yang tak baik. Itu benda... sabun ni naik ke atas, melompat. Semua jatuh lantai. Jatuh lantai. Okey. Jadi, sabun ni memang apa yang itu biksu itu cakap, itu betul. Oh. Dia tak boleh cakap kotor. 所以我发现你聊到这个sabun的时候是很快乐、很开心的。好，我们现在接着要来进入我们的名人时间胶囊。好，这是我们另外一个片段，就是名人时间胶囊。这个片段呢，我们要请他给30年以后的自己，还有他的朋友，去说一段话。好，是现在来告诉未来30年的自己跟他的朋友，我们把它留下来，等到30年以后，我们再把它打开给自己看，给朋友看。OK？ OK。第1啊。OK。3 Mindy。OK。3, 2, 1, go, please. Okay. Pesan saya kepada seluruhnya yang melihat ataupun yang membuka video ini akan datang hari ini atau esok lusa, satu saja. Bersihkan hati dari pikiran-pikiran yang kotor. Hilangkan rasa bahawa kita adalah orang paling besar dan orang paling tinggi dan orang paling pandai.
tidak akan bisa terbangun apapun bentuknya. Baik itu usaha kecil atau usaha besar, kedamaian kecil atau kedamaian besar, kalau tanpa ada persatuan, kerjasama. Saling fahamlah, saling pegang tanganlah, saling mengertilah. Ingat, dunia ini bukan punya kita, tapi pinjaman anak cucu kita. Apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita adalah apa yang kita buat pada masa hari ini. Kalau hari ini kamu hancurkan negara kamu, kamu hancurkan bangsa kamu, kamu hancurkan agama kamu, besok akan ada agama yang lebih hancur lagi yang akan kamu teruskan, yang kamu wariskan kepada anak cucu. Karena itu Bunda berpesan, jauhkan sifat iri, dengki, sifat memfitnah, sifat memperkaumkan, mengumpulkan, menjadikan kelompok. Mari kita bersama-sama bahwa kita ini sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Ingat itu. Bersihkan hati, pikiran, dan perkataan. Insya Allah kamu akan selamat dunia dan akhirat. Thank you。 好， Welcome. 最后跟我们的所有全世界的华人观众们say goodbye， 然后给我们现在的一些年轻人一些忠告，希望他们要怎么样才能变好，他们要怎么样才能成长，分享1分钟的经验给大家好吗？ Nasihat saya untuk satu dunia, kita satu keturunan. Tidak ada bedanya. Karena kita satu nenek moyang, itu Nabi Adam. Jadi kenapa kita harus saling perang, saling dengki, saling fitnah, saling mencaci, saling menjatuhkan? Hilangkan rasa itu, mari kita bentuk dunia yang damai sejahtera. Bagaimana caranya? Dengan kita bersihkan hati dan pikiran kita. Kembali ke jalan yang benar dengan apapun agamamu, itu kepercayaanmu. Tapi hatimu milik bersama. Mari kita bersihkan hati kita dan pikiran kita dari rasa-rasa yang tak elok, rasa-rasa yang menyesatkan diri kita. Mari kita bersama mensejahterakan dan mensehatkan dunia dengan hati yang bersih. OK，say goodbye。 Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。 好，非常感谢今天来到我们赵世界什么都聊，今天我们就聊到这里，我们下期再见，拜拜。Bye bye。